Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Teman-teman semua di sini apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik dan sehat walafiat ya. Teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan nih sedikit informasi terkait tentang indikator pembangunan. Nah, bagi teman-teman yang mau menyimak, indikator pembangunan ini kalau di dalam mata kuliah, dia masuk ke dalam mata kuliah ekonomi pembangunan. Nah, indikator pembangunan itu sendiri kalau didefinisikan merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur proses pencapaian pembangunan suatu negara atau suatu daerah. Jadi satu negara dengan negara lain itu bisa dibandingkan nih indikator pembangunannya. Begitu juga dengan satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, kita disclaimer duluan ya di awal bahwa indikator pembangunan ini tidak hanya ada sesuai dengan apa yang saya sebutkan, tetapi sebenarnya jumlahnya ada lebih dari itu atau banyak sekali ya teman-teman. Cuman yang akan kita bahas di sini hanya indikator-indikator pembangunan yang paling banyak ataupun paling sering digunakan. Nah, teman-teman, yang kita akan bahas pada video ini hanya tentang laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan. Oke, untuk laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ini sendiri dihitung melalui nilai produk domestik bruto atas dasar harga konstan gitu ya, di mana satuannya adalah persen. Nah, di sini kan ada grafik nih. Nah, grafik ini, data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau di websitenya bps.go.id. Di sini kita bisa lihat grafik laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Kalau kita lihat yang paling bawah nih, yang C2C. Jadi kita lihat laju pertumbuhan ekonominya ini mengalami fluktuasi ya. Fluktuasi terutama mengalami penurunan pada tahun 2020, di mana pada tahun 2020 itu kita mengalami awal mula kita mulai diserang oleh pandemi. Kita berada pada situasi pandemi di mana segala aktivitas kita terbatas, kemudian gejolak ekonomi itu baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri itu mengalami gejolak yang cukup dalam gitu, sehingga bisa berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian kita. Sehingga pada saat itu di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami kontraksi atau mengalami pertumbuhan yang negatif. Kemudian di tahun 2021 sampai 2022 itu mulai mengalami perbaikan. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, dari indeks pembangunan manusia ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat suatu negara atau suatu daerah kemudahan aksesnya dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu seperti apa sih, semakin mudah atau tidak. Semakin tinggi angka indeksnya, maka akan semakin baik pula kualitas pembangunan manusianya. Nah, dari IPM ini ada kompositnya nih, dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Untuk dari pendidikan nih, itu bisa dilihat melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sedangkan dari kesehatan diukur melalui umur harapan hidup. Sedangkan untuk standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan. Oke, kita lihat ya bagaimana sih IPM Indonesia. Nah, IPM Indonesia sendiri kalau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 itu trennya menunjukkan tren yang terus meningkat gitu ya. Nah, jadi untuk IPM Indonesia kita lihat di sini yang di tahun 2022 itu sudah mencapai 72,91, di mana umur harapan hidupnya sebesar 71,85 tahun, rata-rata lama sekolahnya 8,69 tahun, harapan lama sekolahnya sebesar 3,10 tahun, kemudian pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikannya sebesar 11.479.000 rupiah. Kemudian adalah tentang tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini adalah persentase jumlah penduduk miskin gitu ya. Nah, jumlah penduduk miskin ini dipersentasekan. Nah, di dalam grafik ini kita bisa melihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu juga berfluktuatif gitu ya dari Maret 2019 sampai dengan Maret 2022. Di mana pada Maret 2022 ini tingkat kemiskinan Indonesia berada pada angka 9,54%, turun tipis dibandingkan dengan bulan September 2021 ya teman-teman. Nah, lagi-lagi datanya saya ambil dari BPS Republik Indonesia.
Selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT, di mana TPT ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di tenaga kerja gitu ya, dihitung ke dalam sebuah rumus menjadi sebuah angka persentase gitu ya. Nah, jadi angka TPT ini dari tahun 2019 sampai 2022 juga mengalami fluktuasi ya. Nah, di akhir Agustus 2022, TPT Indonesia itu mencatatkan angka sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan Februari tahun 2022 ya. Jadi lebih tinggi sedikit gitu ya. Kalau di 2022 Februari itu 5,83%, maka di Agustus 2022 sebesar 5,86%. Nah, itu tadi indikator-indikator pembangunan yang saya sertakan beserta grafiknya. Serta teman-teman nanti kalau mau nanya dari mana sih data-datanya bisa diperoleh, data-datanya semua bisa diambil dari laman web Badan Pusat Statistik atau bps.go.id. Nah, teman-teman harus tahu juga bahwa indikator pembangunan itu tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Salah satunya diantaranya ada dokumen jangka panjang atau RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, kemudian di jangka menengah ada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk yang 1 tahunan adalah dokumen RKP atau Rencana Kerja Pemerintah. Kenapa sih semua indikator ini harus dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan? Ya supaya pekerjaan pemerintah itu punya tolak ukur. Ada yang harus dicapai, ada sasaran yang harus dipenuhi, ada target-target yang harus dipenuhi. Nah, jadi di antaranya adalah sasaran-sasaran pembangunan. Nah, di dalam sasaran pembangunan inilah termuat indikator-indikator pembangunan tadi seperti LPE, TPT, IPM, dan tingkat kemiskinan. Nah, teman-teman, demikian apa yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan. Jika kamu punya informasi yang lebih informatif lagi, boleh dong di-share di kolom komentar terkait tentang materi indikator pembangunan. Terus kalau misalnya ada pertanyaan nih, boleh juga ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.